Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Yuliana Tirsa Murni, SPD, dengan NIM 2536040. Saya merupakan mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 3, program studi matematika di LPTK Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMK Tarsisius Fereta, pelajaran matematika kelas 10 dengan materi sistem persamaan linear dua variabel. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, hari ini apa kabar? Sukacita, yes. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan doa. Anak-anak yang tugas doa hari ini siapa? Saya Bu. Oke, Tian silakan. Anak-anak silakan semuanya berdiri. Mari teman-teman ganggu ijazah sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa, saya memimpin secara katolik. Dimuliakan hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak, berikan syukur kami dari kehadiran-Mu. Terima kasih Engkau sudah melindungi kami dari rumah hingga sekolah ini. Ya Bapak, bentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Berkatilah dan bimbing kami untuk para siswa dan para guru di sekolah ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, doa ini kami kabulkan dalam pengajaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat Tarsisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih kepada Tian sudah ikut kita dalam doa. Baik anak-anak, kita tetap dalam posisi berdiri. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Tian. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Selanjutnya Ibu akan absen Tian. Ayo Bu. Oke, Alex. Oke, Ivan. Oke, Chris. Cindy. Deran. Elan. Fabio. Iman.
Jennifer, Hadir Bu. Jema, Hadir Bu. Karin, Hadir. Melvin, Hadir Bu. Jocelyn, Hadir Bu. Regi, Izin Bu. oke, Niko, Silin, Hadir Miss. Valen, Hadir Bu. Chen, Izin Bu. oke, Kiel. Hadir. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita hari ini, kita akan melaksanakan ice breaking. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ibu bilang tepuk 1, maka anak-anak sekalian tepuk tangannya sebanyak 1 kali seperti ini di sebelah kiri. Tepuk 1, tepuk 2. Nah, jadi pertemuan sebelumnya kita sudah bahas yang namanya definisi dari sistem persamaan linear dua variabel, bentuk umumnya, dan metode yang kita gunakan. Ibu mau tanya, kira-kira apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Yang tahu angkat tangan? Oke, Silin, silakan. Oke, jadi SPLDV itu merupakan singkatan dari sistem persamaan linear dua variabel yang merupakan sistem persamaan yang hanya memiliki dua variabel, misalnya x dan y, dan masing-masing variabelnya itu berpangkat 1. Bagaimana bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel? Oke, Tian. Untuk bentuk umumnya di SPLDV itu adalah A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Oke. Untuk A2X tambah B2Y sama dengan C, itu untuk persamaan yang kedua. Apa saja metode yang digunakan untuk menyelesaikan SPLDV? Oke, Jocelyn. Jadi ada metode eliminasi, metode substitusi, dan metode campuran. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Terus tujuan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dari masalah kontekstual. Selanjutnya, kita masuk ke bagaimana cara menyelesaikan masalah kontekstual. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali permasalahan yang kita temukan dan dapat kita selesaikan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Yaitu apa? Contohnya itu permasalahan jual dan beli. Ada beberapa langkah untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama adalah melakukan pemisalan. Yang berikut adalah membuat model matematikanya. Yang berikut menyelesaikan sistem persamaan. Ibu melihat ada beberapa yang sudah mengantuk. Ayo kita berdiri dulu semuanya. Ini adalah salah satu contoh masalah kontekstual. Seorang penjual kue menjual kue coklat dan kue vanila. Dalam suatu hari penjualan 2 kue coklat dan 3 kue vanila menghasilkan uang 72.000. Penjualan 3 kue coklat dan 2 kue vanila menghasilkan 78.000. Tentukan harga 1 kue coklat dan 1 kue vanila. Oke, mari kita bahas bersama-sama untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang diketahui dari soal. Harga 2 kue coklat dan 3 kue vanila 72.000. Terus diketahui yang kedua, harga 3
kue coklat dan 2 kue vanila 78.000. Terus yang berikut apa? Ditanya harga 1 kue coklat dan harga 1 kue vanila. Langkah yang pertama yang kita buat adalah pemisalan. X itu kita misalan kue coklat, Y kita misalkan dengan kue. Langkah yang kedua tadi apa? Membuat model matematika. Membuat model matematika. Model matematikanya adalah 2x tambah berapa? 3y itu sama dengan berapa? 72.000. 3x ditambah berapa? 2y sama dengan 78.000. Langkah selanjutnya menyelesaikan sistem persama linear 2 variabel. Kita menggunakan metode campuran. Kita mengeliminasi salah satu variabel. Salah satunya kali 3, di bawahnya kali 2. Ruas kiri dan ruas kanannya kita kalikan dengan 3 untuk persama 1 dan kita kalikan ruas kiri dan kanan dikalikan dengan 2 persama 2. Maka kita hitung 2x kali 3 6x, 3y kali 3 9y. Jangan lupa sama dengan 72.000 dikali 3 216.000. Bersama 2-nya kita kalikan dengan 2, ruas kiri dengan kanannya 3x kali 2 berarti 6x ditambah 2y kali 2 4y 78.000 kali 2 156.000. Selanjutnya apa? Kita kurangkan persamaan yang sudah kita kalikan tadi. 6x kurang 6x 0, betul. Ditambah 9y dikurang 4y 5y. 216 dikurang dengan 156 60.000. 5y sama dengan 60.000. Y-nya berapa? Berarti apa? 60 dibagi dengan koefisien Y. Y-nya kita sudah dapat 12.000. Substitusikan Y sama dengan 12.000 ke persamaan 1. 2x ditambah 3y sama dengan 72.000. Selanjutnya apa? Tinggal kita gantikan y-nya dengan 12.000. 2x tambah 3 kali 12.000 sama dengan 72.000. 2x ditambah 3 kali 12.000 itu 36.000 sama dengan 72.000. Supaya sebelah kiri atau ruas kirinya sisa 2x, maka kita kurangkan ruas dengan apa? Dengan 36.000. 2x ditambah 36.000 kurang 36.000 sama dengan 72.000 kurang berapa? 36.000. X-nya itu sampai dengan berapa? 72.000 dikurang 36.000 36.000. Kira-kira X-nya berapa? 36.000 dibagi 2 sehingga dapat X-nya berapa? 18.000. Nilai X dan Y itu kita sudah dapat. X-nya 18.000 dan Y-nya sama dengan 12.000. Jadi harga 1 kue coklat dan 1 kue vanila itu berapa? Tinggal kita jumlahkan. 18.000 ditambah 12.000. Jadi harga 1 kue coklat dan harga 1 kue vanila adalah 30.000. Ada yang mau ditanyakan? Sekarang kita akan menonton atau menyaksikan video. Pada suatu hari, Ursula ingin membeli beberapa makanan yang tidak jauh dari rumahnya. Dia membeli 4 burger dan 2 es krim dengan harga 13.000 rupiah.
dijual. Nah, mereka juga membeli 5 burger dan 2 es krim. Setelah anak-anak menonton video, kira-kira berapa harga 5 burger dan 2 es krim? Sebelum kita mengetahui harga 5 burger dan 2 es krim, kira-kira harga satuannya berapa? 1 burger dengan 1 es krim itu berapa? Jadi untuk 1 burger itu mempunyai harga 2.500. Oke. Dan juga 1 es krim itu harganya 1.500. Untuk 5 burger dan 2 es krim itu mempunyai harga total 15.500. Kita beri tepuk tangan untuk Niko. Selanjutnya kita akan masuk ke diskusi kelompok. Nah, nanti Ibu Ca akan bagikan EKPD-nya. Ada yang sudah kerja? Baik, silakan Niko. Jadi kita diketahui di soal, ada di soal Niko membeli 3 pensil dan 2 buku tulis dengan harga 12.000. Jadi diketahui kita tulis 3 pensil tambah 2 buku sama dengan 12.000. Lalu di soal ditulis juga, sedangkan Siti membeli 2 pensil dan 3 buku tulis dengan harga 13.000. Kita masukkan ke diketahui juga. Jadi 2 pensil tambah 3 buku tulis sama dengan 13.000. Lalu pada bagian ditanya, tentukan harga 1 pensil dan harga 1 buku tulis. Jadi di sini kita tulis saja harga 1 pensil dan buku tulis. Oke, untuk langkah-langkah penyelesaiannya, pertama kita harus memuatkan pemisahan dulu. Jadi langkah 1. Pada langkah 1 kita akan memisahkan. Contoh, jadi ini pensil dan buku. Ada 2. Jadi pada pemisahan ini kita akan menuliskan pensil dan buku. Kita akan menulis pensil sama dengan X dan buku sama dengan Y. Ini untuk langkah 1 pemisahan. Lalu untuk langkah 2 kita akan membuat model matematika dari pemisahan. Jadi sudah diketahui bahwa pensil sama dengan X dan buku sama dengan Y. Jadi kita tulis 3X tambah 2Y sama dengan 12.000. Lalu kita akan menulis juga di bawahnya 2X tambah 3Y sama dengan 13.000. Lalu ini bisa disebut sebagai persamaan 1 dan juga persamaan 2 yang akan diselesaikan pada langkah ketiga. Jadi pada langkah 3 kita akan menyelesaikan ini model matematika yang sudah kita buat. Jadi 3X tambah 2Y sama dengan 12.000. Lalu 2X tambah 3Y sama dengan 13.000. Kita akan mengkalikan untuk mengeliminasi salah satu dari variabel ini X dan Y. Jadi pada kali ini saya akan mengeliminasi variabel Y. Jadi kita harus menyamakan variabel Y. Jadi saya akan kali variabel persamaan 1 dengan 3 dan persamaan 2 dengan 2. Jadi akan menghasilkan 9X tambah 6Y sama dengan 36.000. 4X tambah 6Y sama dengan 26.000. Lalu kita akan mengurangi 6Y sama, jadi tinggal 0 karena habis. Lalu di sini kasih habis. Lalu di sini juga karena dikurang 9 kurang 4 jadinya ini 5Y sama dengan 36 kurang 26 ya 36 kurang 26 sama dengan 10.000.
Lalu untuk mendapatkan X kita harus melakukan 10.000 dibagi 5 yang menghasilkan 2.000. Lalu kita sudah mengetahui harga satuan dari pensil. Jadi satu pensil harganya 2.000. Lalu untuk mencari tahu Y kita akan mensubstitusi. Jadi kita akan melakukan substitusi pada bagian terkecil. Jadi kita akan mengambil persamaan 1. Jadi 3 dalam kurung 2.000 tambah 2Y sama dengan 12.000. Lalu kita akan mengkalikan yang menghasilkan 6.000. 3 dikali dengan 2.000. Lalu 2Y sama dengan 12.000. Lalu kita akan sudah dijelaskan ini, jika ini bisa dikurangkan dengan min 6.000 juga, tetapi saya lebih suka menggunakan cara pindah ruas. Oke, silakan. Jadi 12.000 saya pindah ruas 6.000 jadi min 6.000. Jadi ini hasilnya 6.000 dan ini hasilnya 2Y. Untuk mendapatkan Y kita harus membagi 6.000 dengan 2 yang menghasilkan Y sama dengan 3.000. Ini untuk harga 1.000. Kita sudah mengetahui pensil dan juga buku harga satuan. Kalau misalnya ini ditotalkan, harga satuan dari satu pensil dan satu buku akan menghasilkan harga total 5.000. Kesimpulan halaman 4. Kesimpulannya ya seperti jadi satu buku itu harganya satu pensil itu harganya 2.000 dan satu buku itu harganya 3.000 dan kalau misalnya total kan harganya akan menjadi 5.000. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 2, 3, 4 ada? Ada? Menurut kelompok lain, apakah jawabannya Niko sudah benar atau masih ada kesalahan? Sudah benar atau belum? Sudah. Oke. Nah, jadi yang pertama adalah tulis diketahui dulu. Sudah mereka tulis diketahui 3 pensil dan 2 buku, harganya 12.000. Nah, terus yang berikut ditanya, terus selanjutnya langkah 1. Langkah 1 mereka misalkan X-nya pensil itu dengan X, bukunya dengan Y. Langkah 2 mereka sudah memodelkan matematika dengan benar. 3X tambah 2Y sama dengan 12.000 dan 2X tambah 3Y sama dengan 13.000. Langkah yang ketiga menyelesaikan. Nah, di sini mereka menggunakan metode campuran, eliminasi dan substitusi. Jadi mereka eliminasi dulu. Mereka eliminasi untuk menghilangkan salah satu variabelnya. Setelah itu dapat variabelnya, baru mereka substitusi. Materi kita sudah sampai di sini. Ibu minta di antara kalian untuk menyimpulkan materi yang kita bahas pada hari ini. Oke, Niko silakan. Selanjutnya pada materi yang kita pelajari hari ini kita belajar kalau misalnya menurut pendapat pribadi saya, kalau misalnya SPLDP itu bisa digunakan di mana saja. Contohnya seperti yang dari video itu bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari, bisa untuk jual beli atau membeli barang atau mengetahui harga barang tersebut. Menurut saya juga SPLDP ini sangat bermanfaat. Jadi di sini pada hari ini kita belajar tentang pengembangan materi tentang bentuk dasar dan juga kita mengerjakan materi ini. Ibu akan menyimpulkan materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang menyelesaikan SPLDV dalam masalah kontekstual. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari itu banyak masalah yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan SPLDV. Seperti yang disampaikan oleh Niko tadi, contohnya tadi jual beli. Ada beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah kontekstualnya. Misalnya, terus yang kedua kita buat model matematika. Terus yang ketiga itu kita menyelesaikan SPLDV-nya bisa menggunakan metode substitusi, eliminasi maupun campuran. Selanjutnya kita akan melaksanakan asesmen akhir pembelajaran. Link Google Form-nya Ibu sudah kirim ke GC. Jadi selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan sebagai pertanyaan refleksi. Kira-kira apa hal baru yang kamu pelajari dari materi hari ini? Oke, Niko silakan. Oke. Aku baru tahu kalau misalnya SPLDP ini tuh bisa menyelesaikan masalah nyata, benar-benar masalah yang kita hadapi di dunia nyata. Jadi contohnya kayak jual beli atau harga, itu semua
Berikut bagian mana yang paling kamu pahami? Jocelyn, silakan. Jadi saya paling paham cara membuat matematika dari soal cerita. Oke. Misalnya mengubah kalimat soal menjadi dua persamaan linear, dua variabel. Untuk membuka kembali semangat kita seperti awal pembelajaran kita dengan apa? S breaking. Oke, lebih cepat lagi. Oke, lebih cepat lagi, lebih semangat lagi. Ayo lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Anak-anak silakan duduk kembali. Oke, anak-anak sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari anak-anak sekalian. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi tentang sistem persamaan linear tiga variabel. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan selanjutnya mohon persiapkan diri dengan baik untuk belajar materi pada pertemuan selanjutnya tadi tentang apa? Sistem persamaan linear tiga variabel. Oke, baik anak-anak, karena tadi sebelum kegiatan belajar mengajar dan kita diawali dengan doa, maka kita akhiri dengan apa? Doa. Jadi yang tugas dua siapa? Oh, oke. Iman, silakan. Baik anak-anak, semuanya wajib berdiri untuk kita berdoa. Karena sebelum kita Oke, baik. Terima kasih Iwan sudah memimpin kita dalam doa. Terima kasih. Selamat siang. Siap. Memberi salam. Terima